Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nuswantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur rezekinya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin. Izin para sepuh, para sedulur, saya ingin membagikan sebuah cerita mengenai tentang sejarah berupa kuliner makanan dari kota dan kabupaten Cirebon itu sendiri. Kota dan kabupaten Cirebon, para sedulur, tidak hanya banyak menyimpan tentang sejarah-sejarah para wali atau tentang orang tua kita terdahulu, tetapi juga menyimpan sejarah cerita di balik makanan tersebut yang notabene sangat digemari oleh masyarakat Cirebon dan juga para pendatang yang sedang berkunjung di kota kami, di kota Cirebon. Setidaknya dulu kita pernah membahas juga di konten Saumas 81 tentang Nyi Ong Tin. Nyi Ong Tin tidak hanya berupa, tidak hanya sekedar istri dari Kanjeng Sinuhun dari Gunung Jati, tapi beliau juga mendapatkan gelar yaitu Ratu Petis. Jadi konon beliau itu sangat suka sekali dengan petis Cirebon. Untuk sejarah dari Nyi Ong Tin itu sendiri tentang Ratu Petis, mangga silakan para sedulur bisa menyaksikannya di konten Nyi Ong Tin Ratu Petis. Situ banyak menceritakan tentang kenapa asal muasal beliau diberi gelar si Ratu Petis. Begitu juga para sedulur. Para sedulur pasti sudah pernah makan yang namanya empal gentong, tahu gejrot, dan juga makanan berupa sega jamblang. Bagaimanakah cerita di balik terciptanya sebuah makanan tersebut? Maka kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut beberapa makanan khas Cirebon beserta cerita legenda di baliknya yang menarik untuk diketahui. Yang pertama adalah nasi jamblang. Nasi jamblang atau disebut sega jamblang oleh warga lokal adalah hidangan ikonik yang menyimpan nilai sejarah mendalam. Menurut berbagai catatan, termasuk penuturan Emon Kusdiman almarhum, keturunan dari penciptanya, nasi jamblang merupakan gagasan dari pasangan Haji Abdul Latif dan Nyonya Tan Piaulung atau Mbah Pulung. Makanan ini tercipta pada masa pembangunan pabrik gula Gempol tahun 1847 dan pabrik spiritus tahun 1883. Menurut ketika Abdul Latif meminta Mbah Pulung untuk menyediakan nasi dan lauk untuk dibagikan sebagai sedekah kepada para buruh. Ciri khas nasi jamblang adalah menggunakan daun jati sebagai pembungkus nasi. Dalam satu porsi biasanya terdapat lauk seperti tempe goreng, sayur tahu, sambal, ikan asin, hingga perkedel kentang. Dari asalnya sebagai makanan sedekah, kini nasi jamblang menjadi salah satu menu wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Cirebon. Kedua, empal gentong. Empal gentong adalah olahan daging berkuah yang telah menjadi bagian dari tradisi kuliner Cirebon sejak abad ke-15. Menurut sejarah, makanan ini juga menjadi media dakwah Islam di masa lalu. Awalnya menggunakan daging kerbau, namun setelah Islam berkembang, bahan utamanya beralih ke daging sapi.
Yang membedakan empal gentong dari gulai biasa adalah cara memasaknya yang masih tradisional, menggunakan gentong dari tanah liat dan dibakar dengan kayu bakar. Perpaduan bumbu khas seperti yang digunakan dalam masakan Tionghoa, rasa gurih santan dan aroma rempah membuat hidangan ini kaya rasa dan sangat menggoda. Proses memasaknya yang unik juga menjadi atraksi menarik bagi pengunjung. Yang ketiga, tahu gejrot. Dikenal sebagai jajanan murah meriah yang nikmat, tahu gejrot berasal dari desa Jati Seeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Makanan ini dipercaya muncul pada masa sulit ekonomi sebelum tahun 1950-an. Para pekerja yang saat itu bekerja di pabrik tahu milik warga Tionghoa mulai mengkreasikan tahu menjadi santapan ringan. Nama gejrot konon berasal dari suara jrot-jrot saat air gula atau kuah disiram ke tahu. Tahu gejrot dibuat dari tahu kemprong atau tahu kosong yang dipotong kecil dan disiram kuah manis pedas berbahan gula merah, cabai, dan bawang. Biasanya disajikan dalam piring kecil dari tanah liat lengkap dengan lidi kecil untuk menikmatinya. Harganya yang murah berkisar 7 sampai dengan 10.000 rupiah menjadikan jajanan ini favorit banyak kalangan. Alhamdulillah sudah kita saksikan para sedulur. Cirebon membuktikan bahwa makanan tradisional bisa tetap relevan dan diminati oleh sebagian orang, bukan karena hanya sekedar ciptalan rasanya saja, tetapi juga berhubungan dengan siapa diri kita dan status dari diri kita pribadi, yaitu sebagai orang Cirebon. Tahu gejrot, empal gentong, dan juga segat jamblang adalah bukti nyata bagaimana tidak hanya berupa rasa, tetapi suatu sejarah yang dipadu dengan suatu keunikan di dalamnya, di dalam satu buah wadah, yaitu piring. Mugi-mugi bermanfaat para sedulurku semuanya, dan semoga para sedulur selalu sehat waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.